Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah SWT ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan hadis yang membahas tentang 4 poin yang merujuk kepada 2 hal yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yaitu tentang hal baik dan buruk. Tidak mungkin di dunia ini Allah menetapkan semua yang baik, tidak mungkin. Pasti ada yang namanya buruk. Dan tidak mungkin di dunia ini semua yang buruk, pasti ada yang namanya kebaikan. Dan niat baik dan niat buruk pasti ada ganjarannya masing-masing. Ketika kita berniat baik, pasti Allah akan menjanjikan pahala, dan ketika kita berniat buruk, pasti Allah akan mengganjarnya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabarakallahu taala qala innallaha katabal hasanati was sayyiati. Sesungguhnya Allah telah menetapkan 2 hal, yaitu kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana, lalu Allah menjelaskan tentang keduanya. Di sini ada 4 poin. Di hadis ini ada 4 poin. Poin yang pertama, faman hamma bihasanatin, barang siapa yang dalam hatinya ingin berbuat kebaikan, dia ingin berbuat baik, falam ya'malha, tetapi tidak terlaksana atau belum terlaksana, kataballahu indahu, maka Allah akan menetapkan baginya hasanatan kamilatan, maka Allah akan menetapkan baginya 1 pahala kebaikan penuh. Poin yang pertama di sini, dia punya niat baik. Contoh saja, ada orang berniat maghrib ini insya Allah saya akan ke masjid, falam ya'malha, tapi gak terlaksana. Qadarullah hujan, posisi gak punya payung, gak punya jas hujan, gak terlaksana, maka Allah akan menetapkan baginya 1 pahala kebaikan penuh. Karena apa? Karena dia sudah berniat untuk berbuat baik. Selanjutnya, wa in hamma biha, dan barang siapa berniat kebaikan, fa'amilaha, dan terlaksana alhamdulillahnya. Di poin kedua ini, punya niat baik dan terlaksana, kataballahu indahu, maka Allah akan menetapkan baginya asra hasanatin, maka Allah akan menetapkan baginya 10 kebaikan. Ila sabi'imi'atin di'fin ila at'afin katsiratin, bahkan akan dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan, bahkan lebih. Poin kedua ini punya niat baik. Contohnya, ada orang insya Allah maghrib ini saya akan ke masjid, fa'amilaha, dan terlaksana maghribnya dia ke masjid, jamaah di masjid, maka Allah akan menetapkan baginya 10 pahala, bahkan akan ditingkatkan menjadi 700, bahkan lebih. Masya Allah. Selanjutnya, wa in hamma bisayyi'atin, dan barang siapa yang dalam hatinya ingin berbuat buruk atau berbuat kejahatan, falam ya'malha, tapi tidak terlaksana, kataballahu indahu, maka Allah akan menetapkan baginya hasanatan kamilatan, maka Allah akan menetapkan baginya 1 kebaikan penuh, maka Allah akan menetapkan baginya 1 pahala
penuh. Karena apa? Karena dia berniat baik, tapi karena dia berniat buruk, tapi dengan satu kebaikan. Karena dia berniat buruk, tapi karena dia punya hati, ini jelek, ini nggak jadi, ini saya nggak mau ngelakuin ini. Karena dia tahu, karena Allah melihatnya, nggak jadi melakukannya, maka Allah akan menetapkan satu kebaikan baginya. Karena apa? Dia rela meninggalkan keburukan itu demi Allah. Dia tahu bahwasanya ada yang mengawasinya. Itu poin ketiga. Poin yang keempat, wa in hamma biha, dan barang siapa yang berniat keburukan dalam hatinya, fa'amilaha, dan terlaksana. Poin keempat ini hampir sama dengan poin kedua. Berniat buruk terlaksana. Kataballahu indahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah akan menetapkan baginya satu dosa keburukan. Poin 4 hampir sama poin kedua, yaitu berniat dan terlaksana. Jika di poin kedua itu Allah bisa menggandakan pahala, tapi di poin keempat ini Allah tidak menggandakan namanya dosa. Padahal terlaksana, tapi ditetapkan oleh Allah cuma satu keburukan. Itulah 4 poin tentang suatu hal baik dan buruk. Masya Allah, itulah betapa rahman rahimnya Allah, itulah betapa besar kasih sayangnya Allah kepada kita. Ketika kita melakukan kebaikan, Allah bisa melipat gandakannya 10 sampai 700. Tapi ketika kita melakukan keburukan, Allah hanya menetapkan namanya satu keburukan saja. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Semoga dengan kita terus mempelajari hadis-hadis Rasulullah ini, kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirukum, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.